Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membuat fitur update siswa. Pertama, kita perlu menambahkan function update student ini atau update siswa di dalam siswa data source. Kemudian kita memodifikasi list view untuk mengirim ID ke form activity ketika tombol edit diklik. Kemudian di form activity kita akan ketika simpan ya, proses simpan, kita akan menambahkan get siswa ID dan ini ketika di on create ya. Kemudian kalau pas proses simpan ini kita cek lagi. Jadi ada update, ada insert. Oke, kita langsung mulai dari student data source dulu. Atau siswa data source-nya kita buat function update siswa. Sini siswa, kemudian ID integer, dan di sini tadi value-nya nggak ada ya, value-nya nggak ada karena nggak ada yang di return. Kemudian kita open access, lalu kita coba copy ini aja nih. Nah, kita coba copy, kita tambahkan di sini update siswa call ID. Nah, cuma untuk where argumennya sendiri kita perlu menambahkan apa nih? Oh, CV ya. CV create content value siswa dulu ya. Sini kita bikin dulu. File CV sama dengan create content value. Sini tadi create content value from. Oke, kita bikin function update siswa, kemudian open access, lalu kita bikin di sini var CV sama dengan content values. Sebenarnya kita bisa copy aja sih dari insert ya. Coba kita copy insert. Nah, ini kita copy sampai sini, dan kita taruh di update biar kita nggak capek-capek ngetik lagi. Nah, kalau sudah, tinggal kita tambahkan di sini SQLite update, kemudian tabelnya siswa, di sini ada CV, kemudian di sini ada database helper titik call ID where-nya sama dengan kita bikin tanda tanya, kita bikin query binding. Kemudian di sini untuk argumennya adalah array of, di sini ID to string ya, ID to string. Saya sempitkan dulu. Oke, ID to string. Lalu kita close access. Nah, seperti ini untuk function update siswanya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita perlu menambahkan function update di sini ya. Update siswa yang membawa data siswa. Kemudian kita bikin lagi di sini function update siswa. Di sini kita taruh siswa-siswa, kemudian kita bikin if
apa di sini? Ini ya, intinya ini ya, ke sini ya. Intent package from activity, kemudian intent put extra, start intent activity. Oke. Kita coba bikin di sini file intent sama dengan intent sini this, kemudian intent, kemudian this, kemudian di sini form activity kelas Java, kemudian di sini ada intent put extra, kita ambil apa tadi, ID ya, ID, kemudian siswa ID, di sininya ID, kemudian isinya adalah siswa titik ID. Kalau kalau error kayak gini bisa teman-teman tambahkan tanda pentung 2, kemudian baru start activity intent. Nah, jadi ketika ada proses update, lalu kita arahkan ke home activity-nya. Kemudian kalau sudah kita arahkan, dia juga membawa parameter, yaitu parameternya adalah ID, dan dia isinya, si ID itu isinya adalah siswa ID. Baru masuk ke mana nih, ke form activity. Nah, ada 3 proses di sini yang harus kita perbaiki. Pertama di onGrid kita bikin var ID sama dengan 0. Misalnya kayak gitu. Kemudian kita bikin seperti apa? Coba lihat. Ini ya. File ID intent get integer extra ID default value 0. Oke. Kita buat ID, berarti di sini intent get integer extra ID defaultnya adalah 0. Kemudian jika ID lebih dari 0, maka kita set misalnya titelnya jadi update siswa. Enggak. Apa tadi? Var siswa, oh iya. Input nama depan, set text. Ini aja deh. Kita bikin apa ya? Kita bikin di sini init view with all data. Bikin di sini siswa. Nah, siswanya kita bikin var siswa sama dengan var siswa data. Halo. Coba. Data source sama dengan siswa data source this. Oke. Kemudian di sini kita bikin siswa data source titik var siswa sama dengan siswa data source titik get siswa berdasarkan ID ya, berdasarkan ID. Nah, kemudian di sini kita panggil init view load siswa. Nah, kemudian di sini kita bikin functionnya. Ya, atau ini boleh sih kita kasih title ya. Title misalnya apa ya?
Titelnya kayak gini aja deh. Title update siswa. Else. Ini sebenarnya udah ada kan ya di atas ya. Ini udah ada kan. Else titelnya tambah siswa. Yang atas kita hapus saja. Oke, sekarang kita bikin function yang merah ini. Fun init data siswa, kemudian kita bikin seperti ini. Input nama depan, dia nanti set textnya siswa, nama depan ini ya, kemudian kita bikin nama belakang, kemudian kita bikin nomor HP, kemudian email, kemudian tanggal lahir. Nah, di sini kita ubah juga. Satu lagi alamat. Ini kita ubah nama belakang, kemudian ini nomor HP, ini email, kemudian ini tanggal lahir, ini alamat. Oke, nah ini ya sampai alamat. Nah, yang lain itu beda. Misalnya untuk gender, penanganannya dia menggunakan equals ya. Jadi pengecekan pria atau wanita ya. Dipakai equals. Kita bikin var gender sama dengan siswa titik gender. Nah, kita pakai if. Jika if gender equal, kita cek ya. Equal pria, maka RB pria kita cek ya, cek sama dengan true. Nah, kemudian else jika tidak, atau bisa seperti ini ya biar lebih mudah dilihat. Else RB wanita is checked sama dengan true. Oke. Nah, ini untuk gender. Sekarang untuk jenjang kita beda lagi caranya. Sini kita bikin var jenjang sama dengan siswa titik jenjang. Lalu di sini kita var adapter sama dengan spinner jenjang titik adapter as array adapter, kemudian kita kasih string. Lalu kita bikin var jenjang, misalnya apa ya, jenjang position sama dengan adapter titik get position, terus di sini ada jenjangnya, kemudian spinner jenjang titik set selection si jenjang position. Ini cukup panjang ya untuk jenjang. Sekarang untuk hobi, ini kita buat var hobi sama dengan siswa titik hobi. Nah, lalu jika si hobi yang tidak kosong, misalnya constant contains ya, contains, karena nanti value-nya berupa array, misalnya membaca, maka CB
membaca CB apa namanya? CB membaca titik is sebentar, hobi oval gimana? Checkbox membaca, kok dia nggak mau ya? Kita lihat di sini apa? Coba lihat di hobi. Oh, dia membaca, menulis, sama menggambar ya. Membaca, menulis, sama menggambar. Jadi cukup membaca is checked sama dengan true. Kemudian untuk yang menulis, kemudian ini menggambar. Menulis, kemudian ini menggambar. Oke ya, sudah. Sekarang kalau sudah, kita cek dulu ya, sampai sini nggak apa-apa. Kita cek dulu sebelum berhasil nyimpan atau berhasil update. Coba kita tekan, kita klik edit. Nah, dia akan balik lagi datanya ke sini ya. Oke. Sekarang kita akan coba simpan ya, setelah update kita coba simpan. Nah, berarti kita perlu menambahkan satu if di ketika simpan ya. Misalnya di sini if yang siswa input. Nah, ini ya. Dari sini misalnya if kita bikin dulu id sama dengan var id sama dengan intent titik get integer extra id defaultnya 0 ya. Nah, jika if lebih besar dari id lebih besar dari 0, maka berarti dia prosesnya adalah update. Di sini proses update, kita buat seperti ini aja. Siswa data source di sini adalah update siswa, kemudian sini kita kasih id. Nah, namun else jika memang tidak ada, berarti dia sistemnya insert ya. Insert. Nah, ini kita cut aja. Yang ini. Taruh. Kemudian kalau intent biarin. Cuma kalau untuk toast kita cut. Untuk toast kita cut. Kita pindahin kalau yang berhasil menyimpan di sini. Kemudian untuk yang update kita sedikit ubah, berhasil mengubah data siswa ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita tes ulang. Nah, coba saya edit yang si Budi ini. Misalnya bukan Budi, saya ganti jadi Rudi. Dan saya simpan. Nah, tosnya ini mengubah ya. Mengubah. Dia juga udah keubah Rudi Utomo. Oke. Demikianlah video tutorial bagaimana menggunakan proses update dengan form yang sama. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi teman-teman supaya untuk lebih semangat lagi dalam belajar membuat aplikasi Android menggunakan Android Studio, dan bahasanya yang digunakan adalah Kotlin. Oke, kalau sudah kita akan lanjut kepada video berikutnya.